Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatukum sa'idah, Alhamdulillah. sa'idatun mubarakah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Nahnu bikhair. Naam, alhamdulillah. Naam, alhamdulillah bil alamin fi hadhihi lailah nahnu nastati an najtami'a ma'an wa fi najtami ma'an fi hadha Zoom ya. Kita bisa bertemu lagi atau berkumpul lagi di Zoom ini karena kemarin beberapa kali eh, berhalangan ya, ada kendala. Ya, alhamdulillah untuk malam ini semoga tidak ada kendala. Dengan itu marilah kita buka pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ya, jadi ya, wa ala kulli niyatin sholihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita meneruskan materi ya. Untuk yang terakhir atau materi yang terakhir yaitu tentang isim ma'rifat dan nakirah. Kemudian nanti juga ada jumlah ya. Ada jumlah yaitu jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah seperti itu. Baik, untuk yang pertama sekarang adalah isim ma'rifat ya, isim ma'rifat dan isim nakirah. Nah, isim ma'rifat dan nakirah untuk penjelasannya itu ada. Yang pertama itu ada isim ma'rifat. Nah, isim ma'rifat itu yang bagaimana? Isim ma'rifat itu adalah isim yang berawalan al atau alif lam ya. Isim yang berawalan al atau alif lam. Itu namanya isim ma'rifat ya. Makrifat, isim makrifat berarti adalah tertentu atau sudah jelas atau bisa kita artikan sudah diketahui. Begitu. Sedangkan isim nakiroh itu tidak berawalan al, ya, tidak berawalan al. Jadi membedakannya antara isim makrifat dan isim nakiroh, maaf, isim makrifat dan isim nakiroh. Isim makrifat itu yang ada al atau diawali oleh al, sedangkan isim nakiroh itu yang tidak diawali oleh al. Nah, otomatis isim jika tidak beral maka dia biasanya bertanwin ya. Kemudian eh, artinya isim nakiroh itu tidak tertentu atau belum jelas ya. Berbeda dengan isim makrifat yang tadi. Kalau makrifat kan sudah jelas atau sudah diketahui ya, mengandung arti tertentu begitu. Kalau isim nakiroh itu kebalikannya. Kemudian contohnya yang makrifat. Nah, al-ma'rifah dan an-nakirah. Nah, tadi kan isim yang ma'rifat itu yang beral ya. Contohnya di sini adalah al-masjidu. Nah, al-masjidu di sini itu termasuk isim ma'rifat. Isim ma'rifat yang apa? Isim ma'rifat yang beral. Jadi nanti isim ma'rifat itu sebenarnya ada enam. Ya, isim ma'rifat itu ada enam. Tapi yang umum, secara umumnya itu adalah isim ma'rifat itu yang berawalan oleh alif lam. Begitu. Isim yang diawali oleh al. Seperti itu. Nah, ini yang pertama adalah, kan saya bilang tadi ada enam ya, isim ma'rifat itu ada enam. Nah, ini yang pertama adalah yang diawali oleh alif lam atau al. Nah, contohnya di sini al-masjidu, yang artinya adalah masjid itu. Jadi sudah jelas ya. Maksudnya masjidnya itu sudah jelas mana masjid yang mana seperti itu. Kemudian contoh lagi al-masajidu ya, al-masajidu.
Nah, al-masajidu yang artinya adalah masjid-masjid itu. Nah, ini juga sudah mengandung arti jelas. Maksudnya masjid-masjidnya mana? Masjid yang itu, begitu ya. Kemudian ada lagi contoh al-kitabu. Itu juga sama. Kitabun artinya buku. Tapi kalau misalnya al-kitabu itu mengandung arti buku yang itu, begitu. Sudah jelas buku yang mana yang ditunjuk seperti itu. Kemudian contoh yang nakiroh, masjidun ya, berarti tidak ada alnya, alif lamnya hilang ya, tapi diganti dengan tanwin karena dia isim mufrad ya, yang artinya adalah sebuah masjid. Masjid yang mana? Ya belum tahu begitu. Makanya tadi penjelasannya adalah kalau makrifat itu sudah jelas, kalau misalnya nakirah itu belum jelas. Kemudian masajidu. Nah, masajidu yang artinya adalah beberapa masjid. Nah, kenapa dia tidak bertanwin padahal dia tidak beral ya? Dia tidak bertanwin, dan juga tidak beral. Karena masajidu itu adalah termasuk dalam isim ghairu munsharif ya, atau isim yang tidak bisa menerima tanwin. Isim ghairu munsharif yang mana? Kan isim ghairu munsharif kan ada dua ya, ada dua macam. Ya, ada beberapa macam, ada ilat satu, ilat dua. Nah, ini termasuk yang ilat satu wazan mafa'ilu begitu, yang artinya adalah beberapa masjid. Beberapa masjid yang mana belum jelas yang mananya. Kemudian yang tadi al-kitabu ma'rifatnya kalau nakirah menjadi kitabun ya, menjadi kitabun. Nah, kitabun itu artinya sebuah buku. Tapi belum jelas buku yang mana yang dimaksud. Seperti itu. Di catatannya, isim nakiroh adalah isim yang tidak berawalan al, bisa berakhiran tanwin atau tidak berakhiran tanwin ya. Seperti yang tadi dicontohkan ya. Ini contoh yang berakhiran tanwin. Kalau yang masa jidu itu tidak berakhiran tanwin begitu. Kemudian isim ma'rifat selain isim yang berawalan al juga ada isim yang lain. Nah, seperti yang tadi saya contohkan atau katakan, maaf, yang seperti yang tadi saya katakan. Isim ma'rifat sebenarnya ada 6. Kalau tadi yang pertama itu yang beral ya. Kemudian yang kedua itu apa sih isim ma'rifat selain yang beral? Yang pertama adalah isim alam atau nama ya, isim alam yang artinya nama. Maksudnya nama nama orang ya, isim alam maksudnya nama orang. Contohnya Muhammad, Zainab, kemudian Fatimah, Ali. Nah, itu semuanya itu termasuk isim ma'rifat ya. Terus kalau ditanya loh, isim ma'rifat yang apa? Yang mana? Golongan yang mana isim ma'rifatnya? Golongan yang isim alam atau nama orang begitu. Kemudian yang kedua, isim makrifat yang ketiga adalah isim domir ya. Isim domir apa kemarin? Kata ganti ya, kata ganti. Nah, kata ganti itu apa saja kemarin? Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, itu semua isim domir tersebut termasuk isim makrifat ya. Isim makrifat. Isim makrifat yang mana? Isim makrifat yang isim domir ya, golongan isim domir gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah isim isyarah. Nah, isim isyarah kemarin kata tunjuk ya, kata tunjuk. Apa saja kemarin isim isyarah? Ada yang masih ingat? Ataupun boleh dibuka lagi bukunya. Hadhihi, Hmm. dzalika, tilka, Hmm. haula'i, ulaika. Iya. Ya itu ya, hada, Hadza hadihi, hadani, hataini, haulai. Terus dzalika, tilka, danika, tanika, ulaika.
Ya, itu adalah termasuk isim ma'rifat. Isim ma'rifat golongan yang mana? Golongan isim isyarah, ya, atau kata tunjuk baik yang lil qorib atau untuk yang dekat maupun lil ba'id untuk yang jauh. Kemudian yang selanjutnya adalah isim mausul. Nah, isim mausul kata sambung, ya. Jadi kata sambung atau isim mausul itu juga termasuk ke dalam isim ma'rifat, ya. Isim ma'rifat. Isim mausul apa saja kemarin? Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai. Terus ma dan man. Nah, itu juga kata sambung atau isim mausul yang termasuk dalam isim ma'rifat. Isim ma'rifat golongan isim mausul, ya. Jadi kalau ada isim-isim tersebut itu termasuk isim ma'rifat. Misal ada pertanyaan ya di dalam kalimat. Contoh, alladzi. Alladzi kalimat apa? Kalimat isim, ya. Kemudian ditanya lagi, isim apa? Isim ma'rifat. Ma'rifat yang mana? Ma'rifat yang isim mausul. Begitu ya contohnya. Kemudian yang terakhir adalah idofah atau kata majemuk atau kemarin bisa dikatakan apa ya? Frasa apa ya? Yang dua dua gabungan atau dua kata yang memiliki satu makna begitu. Idofah. Contohnya maksudnya adalah isim yang mudhof pada yang beral, ya, isim yang mudhof pada isim yang beral. Contohnya eh, babul masjidi. Babul masjidi. Nah, babu di situ itu termasuk isim ma'rifat. Isim ma'rifat yang apa? Isim ma'rifat yang idofah begitu. Isim ma'rifat yang idofah karena sambung dengan isim yang beral begitu. Itu termasuk isim ma'rifat. Sampai sini bisa dipahami? Suara saya jelas kan ya? Alhamdulillah. Jelas, Mbak. Oke, oke, baik, baik. Terima kasih. Baik. Dan selanjutnya adalah al-jumlah. Ya, al-jumlah. Maksud jumlah itu dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Ya, bisa diingat kembali untuk materi yang awal. Materi yang awal. Komponen bahasa itu ada empat. Ya, huruf, kemudian al-kalimah, Kata, kemudian kalimat, ibuhul jumlah dan juga jumlah, ya. Kita murojaah di depan. Oke, komponen bahasa atau asasul lughah. Tadi kan yang pertama huruf. Nah, huruf huruf, maksudnya alif, ba, ta, sa, jim, ha, dan zal ila akhirih. Kemudian al kalimah kalimat, itu adalah kata, 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 ya. Iya, kata. Kemudian, jadi al-kalimah itu bukan artinya kalimat, tapi al-kalimah dalam bahasa Arab Indonesianya itu diartikan jadi kata, gitu ya. Kemudian syibhul jumlah itu adalah itu yang jumlah, frase, menyerupai kalimat, frase, ya, frase. Kemudian al-jumlah itu berarti kalimat, kalimat, susunan daripada kata yang membentuk suatu kalimat, ya, begitu. Kemudian kalimat itu kan, nah, kumpulan kata yang bermakna sempurna dan berpola minimal S plus P, maksudnya subjek plus predikat. Nah, al-jumlah fil ya, al-jumlah fil Arabiyah yakni kosamani, ya, ada dua. Bentuk kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua. Yang pertama adalah jumlah ismiyah, ya, jumlah ismiyah. Gampangannya atau mudahnya, jumlah ismiyah itu jumlah atau kalimat yang diawali oleh kata benda atau oleh isim. Nah, isim kan banyak ya. Isimnya maksudnya isim yang ma'rifat.
Ya, isim yang ma'rifat. Isim ma'rifat itu apa aja tadi? Isim yang beral, kemudian isim alam, isim domir, isim isyarah, isim mausul, dan idofah. Ya, atau isim yang mudhof pada yang beral. Kemudian isim yang berada di awal pada kalimat, berada pada awal kalimat itu dinamakan mubtada. Ya, jadi jumlah ismiyah itu susunannya adalah mubtada dan khobar. Nah, isim atau fiil yang jatuh setelah mubtada dinamakan khobar. Ya, tarkibnya itu nanti mubtada dan khobar. Susunannya dalam jumlah ismiyah, susunannya adalah mubtada khobar. Ya, jadi ingat-ingat. Nah, mubtada itu harus berupa isim ma'rifat. Nah, seperti yang tadi saya katakan, mubtada harus berupa isim ma'rifat. Isim ma'rifat yang tadi ada 6 ya, yang di atas tadi. Contoh, at-talibu mahirun. At-talibu mahirun. Nah, yang awalnya tolibun ya, tapi dia kemasukan al. Karena dia kemasukan berarti menjadi isim ma'rifat ya. Isim ma'rifat yang mana? Isim ma'rifat yang diawali oleh atau isim yang diawali oleh al atau isim yang beral gitu ya. Golongannya adalah golongan isim yang beral. Maka dia termasuk isim ma'rifat. Kemudian dia berada di awal kalimat atau di awal jumlah ya, di awal jumlah atau di awal kalimat. Maka dia disebut mubtada. Tarkibnya itu mubtada. Kemudian mahirun. Nah, Boleh. mahirun di sini menjadi khobarnya ya, karena dia isim yang bertanwin jatuh setelah isim ma'rifat, maka disebut khobar begitu. Yang artinya adalah begini, murid yang itu pandai begitu. Dia menjadi penjelasnya ya. Murid yang itu berarti udah jelas ya, murid yang itu atau itu seorang murid begitu. Kemudian huwa Muhammadun. Huwa Muhammadun. Huwa di sini adalah isim ma'rifat ya. Isim ma'rifat yang mana? Isim ma'rifat yang golongan isim domir ya atau kata ganti. Dan dia berada di awal kalimat ya, di awal, maka dia disebut mubtada atau tarkibnya itu mubtada. Kemudian Muhammadun. Muhammadun dia isim yang jatuh setelah mubtada. Ya, isim yang jatuh setelah mubtada atau setelah isim domir maka disebut khobarnya begitu. Kemudian harokat akhir mubtada dan khobar adalah dhammah jika dia berbentuk isim mufrad ya. Nanti akan berbeda-beda tandanya ya, tidak semuanya dengan dhammah, tapi sebenarnya adalah rofa ya. I'robnya mubtada dan khobar itu pasti i'robnya rofa. I'robnya mubtada khobar itu rofa. Nah, tandanya berbeda-beda. Ada yang ditandai dengan dhammah, ada yang ditandai dengan alif, ada yang ditandai dengan wawu, dan lainnya. Karena tanda i'rab rafa itu berbeda-beda, tergantung dia isim, termasuk isim yang apa gitu, isim yang mana. Kemudian jumlah yang kedua adalah jumlah fi'liyah ya. Kalau tadi jumlah ismiyah yang diawali oleh kalimat isim. Kalau jumlah fi'liyah itu diawali oleh kalimat fi'il atau kata kerja ya. Nah, jumlah fi'liyah itu diawali oleh fi'il dan setelahnya itu fa'il ya, dan setelahnya fa'il. Contohnya yajlisu at-talibu. Yajlisu at-talibu. Yajlisu artinya duduk. At-talibu seorang
siswa. Yajlisu dia di sini termasuk kalimat fiil ya, kalimat fiil atau kata kerja. Fiil apa? Fiil apa teman-teman? Yajlisu. Yajlisu fiil Mudhari. di Mudhari. betul, fiil mudhari. Baik. Nah, dia fiil mudhari. Kemudian setelahnya ini kan ada at-talibu. Nah, at-talibu dia di sini menjadi fa'il ya. Maka yajlisu at-talibu itu adalah susunan atau jumlah fi'liyah ya. At-talibu yajlisu at-talibu itu jumlah fi'liyah karena kalimat awalnya itu adalah kalimat fi'il ya. Kalau misal at-talibu yajlisu, kalau dibalik itu menjadi susunan apa? Jumlah. Fa'ilnya. Kalau Jumlah at-talibu dia ismiyah ya. di depan, iya, jumlah ismiyah, betul. Karena kalau misal at-talibunya yang di depan ditukar ya, at-talibunya yang di sini itu dia termasuk jumlah ismiyah karena at-talibu itu kalimat isim berada di awal kalimat ya. Dan susunannya atau tarkibnya itu apa berarti? Kalau at-talibu yajlisu. At-talibu menjadi mub Mubtada. ya, mubtada. Mutada. Menjadi mubtada Mubtada. karena dia isim ma'rifat. Isim Marifat. ma'rifat yang isim yang beral ya, golongan isim yang beral. Nah, yajlisu di situ menjadi khobar ya. Tadi kan Khobar. khobar bisa isim bisa fi'il. Ya, Iya. seperti itu. Kemudian contoh yang kedua tajlisu at-talibatu. Sama ya, hanya berbeda fa'ilnya dan juga domirnya yang ditajlisunya menyesuaikan. Tajlisu, dia sedang duduk. At-talibatu seorang siswi. Tajlisu dia kalimat fi'il ya. Berada di awal kalimat. Maka dia termasuk jumlah fi'liyah. Kemudian at-talibatu kata atau isim yang jatuh setelah fiil disebut fa'il. Begitu. Maksudnya isim yang dibaca rofa ya, dibaca rofa. Ini tandanya dengan doma. Maksudnya isim yang dibaca rofa jatuh setelah fiil itu disebut fa'il karena fa'il itu i'robnya rofa ya. Fa'il i'robnya rofa. Boleh ditambah catatannya. Udah selesai teman-teman. Begitu. Ada yang mau ditanyakan tentang isim ma'rifat, nakirah, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah? Tidak ada, Maaf, Afwan Ustazah. ya. Saya baru ikut. Terus yang kalau contoh yang khobar yang kan tadi Ustazah bilang ada khobar Ya. itu bisa isim bisa fiil. Heeh. Kalau contoh khobar yang fiil itu seperti apa Ustazah? Oke, Saya baik. tadi agak telat masuknya. Oke, baik. Mohon Oke, maaf terima Ustazah. kasih untuk pertanyaannya. Oke, nggak apa-apa, aman. Oke, jadi ya ini saja, ngambil dari sini ya. Oke, tadi kan ada saya menyebutkan khobar itu sebenarnya itu ada dua. Ya, khobar ada dua. Khobar mufrad dan juga khobar ghairu mufrad. Nah, khobar mufrad itu yang seperti ini. Ya, tidak berupa jumlah. Ya, kalau khobar yang mufrad itu bukan berupa jumlah. Tapi kalau misal khobar yang ghairu mufrad itu berupa jumlah. Baik jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Begitu. Contohnya, khobar ghairu mufrad atau yang tadi saya bilang bisa berupa fi'il.
adalah contohnya at-talibu yajlisu alal kursiyyi. Nah, at-talibu ini dibalik ya, at-talibunya di sebelah sini. At-talibu yajlisu. At-talibu kan dia isim yang beral di awal kalimat. Seperti ini ya, at-talibu. Nah, maka dia disebut isim ma'rifat atau dia disebut mubtada ya, berada di awal kalimat. Kalimat isim beral di awal kalimat. Maka dia disebut mubtada ya, karena tadi kan mubtada syaratnya adalah mubtada harus isim ma'rifat ya, harus berupa isim ma'rifat. Nah, karena at-thalibu di sini termasuk isim ma'rifat yang beral, maka dia susunannya menjadi mubtada. Nah, khobarnya tadi kan saya menyebutkan yajlisu alal kursiyyi begitu ya. Maka kalimat fiil yang jatuh setelah at-thalibu ini dia menjadi khobarnya. Seperti itu. Yajlisu alal kursiyyi. Yajlisu alal kursiyyi. Yajlisunya itu menjadi eh, apa khobarnya, khobar dari mubtada at-thalibu ya, mubtada. Kemudian alal kursiyyi itu menjadi dorof madrof. Itu. Ada lagi yang ditanyakan, waktu Zoom-nya tinggal 10 menit lagi nanti berakhir Zoom-nya. Karena keterbatasan waktu. Durasi dari Zoom-nya ya, bukan yang berbayar soalnya. Tidak seperti hari aslinya. Gimana? Ada lagi? Kayaknya mungkin kalau bedanya dengan idafat itu anu ya saja. Kalau idafat harus majrur ya. Kalau misalnya apa maf'ul apa maf'ul bih itu maf'ul bih ya. Yang kayak kan seperti kitabu Muhammadin atau kitabu J. Kalau ini kan huwa Muhammadun ya semuanya apa ropak ya. Iya, Kalau bedanya itu beda harakat ya, nggih? iya. Jadi gini, contohnya hada kitabu Muhammad, begitu ya. Hada kitabu Muhammadin, ya. Hada kitabu Muhammadin. Nah, hada itu kan isim isyarah ya di awal kalimat. Nah, berarti dia menjadi mubtada. I'rabnya mubtada adalah rofa ya, bukan dhamma, tapi rofa. I'rabnya rofa. Nah, di situ eh, yang kitabu Muhammad itu kan menjadi khobar. Kitabu Muhammad menjadi khobar. Kitabu tetap dibaca rofa, tapi Muhammadin itu dibaca jer karena dia idofah ya, mudof ilaih begitu. Tapi kitabunya tetap dibaca rofa karena dia menjadi khobar begitu. Beda lagi ketika dia menjadi maf'ul. Ya, kalau dia menjadi maf'ul berarti ya kitabah Muhammadin begitu. Setelah khair. Gimana? Nggih. Mafhum Ustaz. Ustaz ya. Iya. Kalau maf'ul ya itu contoh hmm, gini. Yasta'iru bentar. Yasta'iru Muhammad kita ba'ali Muhammad meminjam bukunya Ali. Ya. Contohnya gini. Yasta'iru Muhammadun. Yasta'iru Muhammad. Ya. Yasta'iru Muhammad. Muhammad meminjam. Yasta'iru kan dia jumlah fi'liyah ya. Yasta'iru Muhammad jumlah fi'liyah. Nah, yasta'iru Muhammad kitaba Ali. Kitaba Ali. Nah, kitaba di situ dibaca nasab, tandanya dengan fathah. Tapi dia tidak ditanwin karena dia mudhof kepada Ali. Jadi, yang artinya ketika yasta'iru
Muhammadun kitab Ali. Muhammad meminjam bukunya Ali. Begitu. Jadi kitabah di situ dia maf'ul ya, maf'ul bih, maka dia dibacanya fathah begitu. Jadi idhofah itu yang dibaca jer itu yang mudhof ilaihnya atau yang belakangnya. Yang kata keduanya itu yang dibaca jer. Kalau kata yang pertama itu eh, menyesuaikan dia posisinya sebagai apa begitu. Karena tadi yang saya contohkan yang kedua ini tadi ya yang yasta'iru Muhammadun kitabah Ali, maka dia dibacanya nasob. Dia posisinya sebagai maf'ul bi, maka dibaca nasob begitu. Tandanya dengan fathah. Berarti alinya kasrah ya. Iya, Kitabah Ali itu kalau berarti Ali itu dapat iya mudhof ilaih. Tapi Ali di nilainya. situ tidak tidak apa ya? Karena Ali kan ada alif maksurahnya Berbeda. ya di belakang. Iya. Jadi walaupun dia nanti dibaca rofa, dibaca jer, dibaca nasab, itu tetap Ali begitu. Ada lagi. Apakah cukup? Cukup atau bagaimana? Cukup bingung Ustaz. Karena kayaknya banyak yang harus dipelajari lagi. Iya, ini sebenarnya materinya kurang ya, harusnya ditambah dengan i'rab juga. Belum masuk. Sepertinya di yang level 2 apa ya, kalau tidak salah. Untuk Oh, ini ada level 2-nya Ustazah. ya, kalau di offline ada, untuk online saya belum tahu apakah diadakan atau tidak. Nanti bisa ditanyakan langsung ke Ustadz Fahim. Oh, baik Ustazah. Betul. Bagaimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin materi sebelumnya, mumpung masih ada waktu 4 menit. Ini ada ujiannya kalau Ustaz? Nggak ada. Ada. Nggak ada. Untuk mau ada, kalau mau ada Nah, nanti saya buatkan. ya, evaluasi kali ya. Tapi, Allah. Ya, karena kita fokus ke pembelajarannya saja sih, iya, lebih ke penjelasan. Untuk tolak ukurnya bisa diukur masing-masing. Jadi tadi yang isi makrifat itu sebenarnya ada 6 ya teman-teman ya. Yang ini nih, yang A sampai E, Oh, dan juga isim kurang yang satu ya. diawali oleh al begitu. Isim yang diawali oleh al. Ini nih maksudnya. Nih, maksudnya ini. Atau isim yang berawalan al ini masuk ke dalam ini. Jadi ada 6 gitu. Isim makrifat. Kalau ada isim makrifat kan ada 6. Ada salah satu isim ini, isim makrifat salah satunya itu di awal kalimat, maka dia menjadi mubtada. Nah, bentuknya berarti jumlah ismiyah. Begitu. Bentuknya berarti jumlah ismiyah. Bentuk kalimatnya adalah kalimat isim, diawali oleh isim. Banyak ya, contohnya tadi kan ada al-masjidu, al-kitabu, kemudian yang diawali al itu seperti itu. Al-masjidu, al-kitabu, contoh hewan juga bisa al-asadu atau apa al-ghanamu begitu. Berarti kan dia termasuk isim, isim yang diawali oleh al ya, maka termasuk isim ma'rifat gitu. Kalau di awal kalimat maka dia tarkibnya itu menjadi mubtada, susunannya itu adalah mubtada gitu. Kemudian tadi apa saja?
Isim alam berarti nama orang. Ya, siapapun yang intinya nama orang. Kalau nama orang berada di awal, berarti kalau nama orang itu kan termasuk isim ma'rifat. Terus dia berada di awal, maka dia menjadi mubtada. Nah, susunannya nanti jumlah ismiyah ya, mubtada khobar susunannya. Isim domir pun sama, semua isim domir. Oh iya, maaf. Gimana? Cukup ya? Waktunya 1 menit lagi. Saya izin screenshot karena saya lupa tidak menyalin link absen. Ya, boleh dinyalakan. Maaf, kameranya masih mati punya saya. Nggak tahu, tidak bisa lagi. Kemarin sudah bisa. Oke, mungkin saya akhir.